Bapak-bapak mau masuk neraka, tiketnya cuma satu, kafirlah. Kafirlah masuk neraka. Para ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini ada Egis Purnama. Ya, di zaman digital ini dakwah bisa disebarkan ke seluruh dunia. Mudah-mudahan semakin banyaklah umat Islam yang follow, subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan dakwah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Baginda Rasul bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didorong oleh rasa iman dan ikhlas karena Allah SWT, maka orang itu akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu seumur hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam janji Rasulullah ini, sehingga pada hari raya 1 Syawal nanti kita seperti bayi baru lahir dari rahim ibu. Kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibu, tidak sedikit pun membawa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Agung Sunda Kelapa yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa kita sudah malam ke-14 daripada tarawih ini. Besok kita hampir separuh bulan Ramadan sudah kita jalani. Adakah kita telah berhasil menjadi orang bertakwa? Ini perlu selalu kita tanya pada diri kita. Sebab tujuan puasa itu takwa, tidak ada lain. Ya ayyuhalladzina amanu, hei kamu orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu sebuah kewajiban secara tertulis. Kenapa Allah pakai kata kataba, kutiba, ditulis? Karena orang-orang sebelum kamu pun diwajibkan puasa secara tertulis, tapi mereka hapus dari kitab suci mereka kewajiban puasa itu.
Sehingga sekarang umat yang puasa dalam setahun seperti yang diperintah Allah itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad saja. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak puasa lagi. Padahal mereka harusnya puasa 40 hari, 40 malam. Bukan 40 hari, 40 malam gak makan, matilah dia. Maksudnya puasanya itu sehari semalam. Jadi kalau dia makan sahur jam 9 malam, dia buka puasanya jam 9 malam, sekaligus sahur lagi. Namanya wisol. Puasa sehari semalam selama 40 hari. Jadi makannya sehari sekali. Justru kita nggak boleh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Baginda Rasul mengharamkan umat Islam untuk puasa sehari semalam. Puasa kita itu minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Dari mulai fajar sampai maghrib, sudah itu aja selama 30 hari atau 29 ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan yang mana diturunkan pertama kali Quran di dalamnya. Kita dipanggil, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kamu diwajibkan secara tertulis untuk puasa, jangan kau hapus sampai hari kiamat kewajiban ini. Seperti orang dulu juga diwajibkan puasa secara tertulis. Kalau kamu sungguh-sungguh puasa seperti orang dulu puasa, la'allakum tattaqun. Kata la'alla kalau datang dari manusia artinya mudah-mudahan. Tapi kalau la'alla datangnya dari Allah itu artinya pasti. Jika kamu betul-betul puasa seperti orang-orang dulu puasa, pasti kamu jadi orang bertakwa. Ini tujuan puasa. Kalau 1 bulan puasa ini kita ternyata nggak berubah dari orang mukmin menjadi orang muttaqin, gagallah perjuangan sebulan ini. Ada orang nanya, saya itu sudah 50 tahun puasa, sudahkah saya menjadi orang yang bertakwa? Oh, pertanyaan itu dijawab dengan 2 pertanyaan. Sudahkah engkau jijik dengan yang haram? Oh, saya yang haram belum jijik. Istri tetangga kalau lewat masih saya ikuti lenggangnya. Tang ding degeding, tang ding degeding, tang. Kalau begitu Anda belum bertakwa Anda. Masih fasik, masih orang durhaka. Pertanyaan kedua, saya sudah jijik dengan yang haram. Bagus. Pertanyaan kedua, apakah Anda masih rakus dengan yang halal? Oh iya, saya sih kalau buka puasa itu sotonya aja 7. Soto Medan, soto Betawi, soto Rawon, soto Madura, soto Makassar. Kalau begitu Anda belum orang yang bertakwa. Sebab latihan takwa untuk puasa ini mencapai takwa. Ciri-ciri orang bertakwa hasil latihan puasa 2. Jijik dengan yang haram, tidak rakus dengan yang halal. Kalau sudah timbul sifat itu dengan yang haram kita jijik, dengan yang halal tidak rakus, Anda orang bertakwa hasil latihan puasa. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kita satu hal yang unik. Allah memerintahkan kita puasa. Puasa itu menahan diri dari yang halal, bukan dari yang haram. Orang puasa haram makan babi, tak usah puasa pun haram makan babi. Betul? Orang puasa haram minum tua, nggak usah puasa pun minum tua haram. Betul? Orang puasa itu diharamkan makan yang halal. Jus jeruk halal nggak? Nah, coba minum siang hari. Kena 4, haram, berdosa, puasanya hari itu batal, wajib diganti hari lain. Soto Madura halal nggak? Nah, coba makan soto Madura besok pagi. Kena 4, haram, berdosa, puasanya hari itu batal, wajib ganti hari lain. Betul? Jadi orang puasa itu diharamkan memakan yang halal, minum yang halal. Istri halal nggak? Kuat jawabnya, halal nggak? Ya tergantung istri siapa dulu. Kalau istri sendiri halal, coba tiduri siang hari besok, kena 5, haram, berdosa, puasa hari itu batal, wajib ganti hari lain, kena kafarat. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, atau bayar kasih makan 60 orang miskin. Padahal istri sendiri. Nah, supaya timbul sifat takwa, nggak rakus dengan yang halal, jijik dengan yang haram. Itu kata Allah, kata Rasul. Nabi nambahi lagi satu hal yang sunat. Meskipun tidak wajib diikuti, tapi ini sunat untuk melatih rasa jijik dengan yang haram dan tidak rakus dengan yang halal. Rasulullah mengatakan, bukalah puasa dengan rutop, korma mengkal, kerkes-kerkes,
Kalau nggak dapat rutab, dengan tamar, korma kering. Kalau nggak dapat tamar, makanlah buah-buah yang manis. Pisang, sawo, lengkeng, apalagi itu, semangka, melon. Kalau nggak ada min ma'i, dengan air yang tidak dibakar api, air suci, aquades. Nah, ini kan hebat. Kenapa harus kurma? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, sunatnya makan kurma itu 1. Masih lapar 3. Kurang 5. Masih kurang 7. Masih kurang juga 9. Paling banyak 21. Saya ini waktu muda saya tes. Saya ambil kurma 21 biji. Buka puasa saya makan kurma sepiring 21. 7 berhenti. Dipaksa 9, nggak tahan lagi. Kalau ada yang makan kurma lebih 21, kurasa monyet itu. Sekarang saya tanya, itu kurma, apalagi pisang. Coba tunjuk tangan para hadirin yang sanggup buka puasa makan pisang 21 butir. Ayo, ada yang sanggup? Nggak sanggup. Supaya apa sih? Supaya nggak rakus dengan yang halal. Supaya Anda jadi orang bertakwa. Dan Allah mewajibkan kita jadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai kamu orang beriman, tak cukup kamu orang beriman, tak cukup. Ittaqullah, jadilah kamu orang bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa sungguh-sungguh. Dengan sebenar-benar takwa. Nggak sanggup sahabat. Ayat ini turun, sahabat nggak berani pergi ke ladang, nggak berani pergi berdagang. Turun ayat ini, sahabat hanya sholat, zikir, baca Quran, nangis. Sholat, zikir, baca Quran, nangis. Istri pun nggak dipegang. Istri sahabat komplain sama Nabi. Ya Nabi, gimana suami kami ini, kenapa ini? Nangis saja, zikir, nangis, sholat ke masjid, nangis, pulang nangis. Kami pun dilihat pun nggak. Nabi tanya, kenapa kamu sahabat-sahabat, ada apa? Ini ayat luar biasa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kami gak berani lagi ya. Ketawa pun gak berani kami sama anak kami. Turun ayat lain. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sekuat tenagamu. Barulah sahabat santai sedikit. Kita ini mesti takwa. Mati mesti takwa. Kenapa? Karena surga hanya untuk orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, enggak boleh ngalah. Sama bapak ibu pun enggak boleh ngalah kalau untuk tobat. Dan rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan surga. Surga itu seluas seluruh langit ditambah seluruh bumi. Sayangnya ayat ini ditutup. U'iddat lil muttaqin. Dijanjikan khusus hanya untuk orang bertakwa saja. Sedangkan neraka, fattaqun nar, takutlah kamu sama neraka. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Harus takut, Pak. Ini air kalau dibakar 100 derajat Celcius berubah jadi uap. Nggak sanggup air menerima 100 derajat Celcius lebih. Besi kalau dibakar 2500 derajat Celcius berubah cair. Nggak sanggup besi menerima 2500 derajat Celcius lebih. Tapi batu 10.000 derajat pun kita bakar batu itu, belum cair batu itu, hancur dari abu. Kalau batu yang bisa menahan 10.000 derajat Celcius menjadi bahan bakar neraka, berapa panasnya api neraka. Takutlah kamu, kata Allah. U'iddat lil kafirin, yang disediakan khusus untuk orang-orang kafir. Bapak-bapak mau masuk neraka, tiketnya cuma satu, kafirlah. Kafirlah masuk neraka. Jangan bapak-bapak, ada orang kafir menghibur diri. Walaupun saya kafir, belum tentu masuk neraka. Pasti. Nggak usah kau menghibur diri, pasti. Emang neraka nenekmu yang punya? Bukan. Tapi yang menjanjikan orang kafir pasti masuk neraka, yang menciptakan kau dan menciptakan alam semesta.
Dalam Quran dikatakan Allah fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nggak usah menghibur diri. Orang kafir masuk neraka 12 pas, penalti nggak pakai kiper. Yang nendang Muhammad Salah. Jangan main-main. Kalau kita nggak bisa takwa, kita berharap bisa takwa. Sebab 8 pintu sorga itu semuanya untuk orang bertakwa. Kalau kita rajin sholat, wajah kita bekas wudhu, bekas sujud bercahaya, tangan kita, kuping kita, kaki kita. Kita masuk lewat pintu babus sholat. Kalau kita rajin puasa, la'allakum tattaqun, kamu bertakwa. Tidak bercahaya orang rajin puasa, tapi mulutnya harum. Dia cukup kasih la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik, kata Rasul, pasti bau mulut orang puasa di dunia di sisi Allah di akhirat lebih harum dari minyak kasturi. Cukup dia kasih salam sama malaikat penjaga padang mahsyar itu. Assalamualaikum, keluar dari mulutnya. Bau harum berkilo-kilometer. Malaikat langsung cium. Wow, this is a very good smell. Yes, of course. I was fasting before in the world. Oh yes, what are you going to? I am going to paradise. Firdaus kalau bahasa Inggrisnya paradise. Kata malaikat, please, you have a special door, babur royan, pintu babur royan. Yang boleh masuk situ hanya orang yang mulutnya harum, hasil berjuang puasa, takwa karena puasa. Nanti orang-orang berdosa, kafir masuk neraka, takwa masuk surga. Yang tengah-tengah nih, beriman tapi nggak takwa. Kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Tapi tingkah laku, la ilaha illallah. Ngarang puisi, aku tidak tahu syariat Islam. Yang ku tahu kidung ibu Indonesia lebih merdu daripada seruan azanmu. Ini orang ampunlah di akhirat ini. Ampun di akhirat ini. Dia lari-lari mau masuk surga, orang-orang begini. Kamu mau kemana? Surga. Islam. Islam. Saya dulu sering ke masjid. Ya, sering ke masjid kok kamu nggak bercahaya? Ya, saya ke masjid pakai sendal, pulang pakai sepatu beli. Dia mau masuk surga. Itu kawanku, itu satpamku, itu guruku, itu tetanggaku. Dia mau masuk surga, di stop sama malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir orang-orang berdosa, nggak boleh ikut masuk surga. Dari mana malaikat tahu dia orang berdosa? Kalau dia nggak rajin sholat, raine meleketek. Ini nggak bisa diterjemah, ini bahasa Inggris pun nggak ada itu. Meleketek. Kalau dia tidak puasa, begitu dia bilang saya mau masuk surga, malaikat tutup mulut. Baunya mulutmu macam bangkai. Kamu nggak pernah puasa, minggir orang berdosa. Allah nggak mau kita mati kalau nggak takwa. Insya Allah takwa ya. Kalau sampai mati nggak bisa takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati melainkan menyerah diri dengan hukum Allah. Kalau nggak bisa takwa, susah. Takwa itu kan dua, mengerjakan perintah Allah yang wajib dan yang haram, apa yang wajib dan yang sunat, meninggalkan larangan Allah yang haram dan yang makruh. Paling tidak jangan ngelawan sama hukum Allah. Allah bilang, hei perempuan, tutuplah auratmu pakai kerudung, pakailah, nggak usah ngelawan. Ibu kok nggak pakai kerudung? Iya, saya ini memang mau pakai kerudung, tapi suami belum setuju. Kata suami, kalau pakai kerudung macam tukang ayam saya. Doakan ya supaya kami dapat hidayah. Ini orang berdosa, fasik, tapi tidak ngelawan hukum Allah, nggak kafir dengan syariat Islam. Tapi ada orang, Bu Haja, ibu apa? Kok nggak tutup aurat? Kalau nggak tutup, kenapa rupanya? Ibu Islam, saya haji. Kok nggak tutup aurat? Ya biarin, mau apa? Ya Allah Bu, umur udah 60 nggak tutup aurat Bu. Kucing aja buang muka lihat ibu. Paling tidak mati jangan ngelawan. Para istri di bawah, taatlah kepada suamimu. Kalau kamu tidak taat melawan suami, sholatmu, zikirmu, baca Quranmu, semua ibadahmu nggak lewat dari tengkukmu, ditolak oleh Allah SWT. Taat suami bukan karena takut sama suami, ibu taat suami karena diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyerahlah dengan hukum Allah, jangan ngelawan sama suami. Hei kamu laki-laki, taatlah pada ibu bapamu. Haram kamu makan hari ini kenyang, kalau ibu bapakmu di kampung lapar karena tidak ada duit, kamu anak durhaka di sisi Allah. Tidak berhak anak laki-laki makan kalau bapak ibunya belum makan.
Kita taat sama orang tua bukan karena takut dengan orang tua saja, tapi karena diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei para suami, jujurlah sama istri. Jangan tipu istrimu. Khairukum li ahlihi. Kata Nabi, laki-laki terbaik yang paling baik terhadap istrinya. Laki-laki terbaik yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dari kamu semua akulah Rasulullah yang paling baik dengan istriku. Seandainya seluruh dunia laki-laki kumpul sedunia, wartawan mengatakan the best man of the year, laki-laki terbaik adalah Tengku Zulkarnain, kumpul wawancara saya, bagaimana bapak bisa jadi laki-laki terbaik? Terus saya bilang, saya itu begini. Tiba-tiba istri saya dari belakang keluar, mana laki-laki terbaik itu? Oh, this is your husband is the best man of the year. Laki-laki yang paling terbaik itu suamiku. Terus istri saya ngomong satu kalimat, ini laki-laki terbaik. Iya bu, ini. Iya. Terus istri saya mengeluarkan satu kalimat, hancurlah pendapat laki-laki sedunia mengatakan saya baik kalau istri saya mengatakan. Tapi kalau istri kita sudah bilang, memang suamiku itu mbak, hebat. Tetangganya nanya, apa hebatnya? Pendek, tonggek, pesek, jelek, bengek lagi. Kata istri kita, walaupun suamiku pendek, tonggek, pesek, bengek, jelek, tapi supaya anda tahu semuanya, laki-laki terbaik di dunia adalah suami saya. Itu soheh, itu soheh. Tapi kalau istri kita emasnya 0,5 kilo, dipakai semua ngaji sampai terjulur lidahnya, naik mobil Land Cruiser, pakai ajudan 3. Orang bilang, ya Allah ibu kaya sekali, emasnya tebel, berliannya mahal, bajunya sutra, sepatunya kulit rusa. Ibulah wanita paling bahagia sedunia. Tiba-tiba sang istri ini nangis. Hanya Allah lah yang tahu perasaanku. Nah, sudah habislah suaminya, udah habislah. Mudah-mudahan kita paling tidak, kalau nggak bisa bertakwa, jadilah orang yang menyerah dengan hukum Allah. Kita baca tiap sholat, wa ana minal muslimin, aku menyerah dengan hukum Allah. Mudah-mudahan ceramah ini ada manfaat. Kita bisa dikumpulkan Allah sekeluarga besar dengan seluruh kaum muslimin bertakwa kepada Allah SWT.